Tahun ini ya, sejak kuartal pertama kita sudah melihat sebenarnya memang sudah ada perlambatan ekonomi ya. Tahun lalu kita tumbuh di 5,3% ya, sangat tinggi. Setahun ini angka Q1 itu di 5% ya, 5,03%. Dan di Q2 kemungkinan ada sedikit peningkatan, tapi masih di kisaran 5%. Artinya memang ekonomi itu secara umum memang terimbas ya oleh perlambatan ekonomi global karena memang kita small open economy ya, artinya tidak terisolir dari perlambatan ekonomi secara global. Nah, ini memang pertumbuhan kredit pastinya akan bergerak inline dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga memang ini kelihatan sudah ada dampaknya ya. Baik, tapi sebenarnya sebelum adanya proyeksi IMF ini, kita cukup optimistis juga kalau kredit perbankan di tahun ini masih akan tumbuh, meskipun memang mungkin tidak sebesar tahun lalu. Apakah masih relevan proyeksi tersebut atau memang sudah berubah? Baik, kalau kita lihat memang secara year to date pertumbuhan kredit kita tahun ini tuh lebih lambat dibandingkan tahun 2022 karena beberapa faktor ya. Selain tadi ekonomi global yang melambat, yang faktor kedua tentu 2022 kita ingat harga komoditas naik signifikan. Artinya saat itu surplus perdagangan kita luar biasa besarnya. Nah, ya, ada overshoot di tahun 2022. Tahun 2023 tentunya hal itu sudah terjadi normalisasi. Harga komoditas seperti kita tahu banyak sudah koreksi ya. Nah, ini tentunya juga melihat surplus perdagangan kita juga arahnya akan menurun. Sehingga semua faktor itu tentunya akan menyebabkan ada potensi perlambatan pertumbuhan kredit tahun ini. Namun akhir tahun 2023 bagaimana? Apakah outlook kita yang kisarannya di kisaran 10% ya kalau nggak salah itu masih bisa di-achieve ya, masih bisa dicapai. Sebenarnya kami cukup optimis, tapi tentunya ini akan butuh bantuan ya, dalam arti pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyediakan stimulus dan insentif. Sehingga kemarin ketika Bank Indonesia mengeluarkan insentif likuiditas ya untuk mendorong bank menyalurkan kredit, terutama buat sektor-sektor yang daya ungkitnya besar terhadap ekonomi, itu sesuatu yang sangat positif. Jadi ada beberapa lain juga yang bisa dilakukan, seperti misalnya dari sisi fiskal, pemerintah terus mendorong ekspansi belanja negara. Ya, itu juga bisa kita pacu ya, sehingga nanti akhir tahun 2023 pertumbuhan kredit masih bisa mencapai target inisialnya ya, mencapai kisaran 10%. Baik, mungkin boleh diupdate seperti apa kondisi likuiditas perbankan di paruh kedua 2023 ini? Oke, so far kalau kita lihat likuiditas perbankan masih cukup terjaga ya. Kalau kita lihat data terakhir Bank Indonesia pertumbuhan kreditnya mencapai 7,76%, kemudian DPK-nya di 5,79%. Kita hitung rasio loan to deposit yang mencerminkan likuiditas ya itu ada di kisaran 82%. Artinya ini masih cukup sehat, ya masih cukup ample dan ini perlu dijaga karena bank perlu likuiditas yang cukup untuk bisa ekspansi menyalurkan kredit. Tapi memang seperti kita tahu, ini ada dari sisi DPK, ada potensi melambat juga ya, karena kita tahu tahun 2022 DPK itu tumbuhnya cukup tinggi. Artinya sekarang faktor normalisasi ini yang bermain gitu ya, selain ada faktor perlambatan ekonomi global. Jadi memang kita lihat ada kinerja ya baik kredit maupun DPK memang di bawah tahun 2022. Tapi untuk ke depan outlook ya semester 2 mungkin saja pertumbuhan DPK ini bisa lebih cepat terakselerasi ya karena ada beberapa kebijakan ya seperti yang kemarin yang baru saja dirilis ada kebijakan penarikan dana devisa hasil ekspor misalnya. Itu juga bisa menambah likuiditas domestik ya di perbankan domestik terutama dari sisi likuiditas falas sehingga bank tentunya punya kemampuan lebih ya kalau memang implementasi DHA ini berhasil menarik dana masuk ya ini bank punya kemampuan lebih untuk menyalurkan kredit. Baik, dan di sisa hingga 2023 ini menuju ke tahun politik, seperti apa proyeksi Ibu terhadap likuiditas perbankan begitu? Apakah DPK ini masih mungkin akan naik menjelang tahun politik atau justru tergerus? Kami masih optimis dari tadi beberapa faktor yang saya sebutkan ya. Karena sebenarnya begini, kalau dari sisi ekonomi ya, overall ekonomi,
saya melihat sebenarnya tekanan perlambatan ekonomi secara global itu mungkin hanya terbatas di tahun 2023. Ya, 2024 sebenarnya ada potensi untuk recovery dari sisi global karena kita lihat angka inflasi di Amerika dan Eropa juga terus menunjukkan penurunan ya. Sehingga ada potensi ruang untuk penurunan suku bunga global. Dari sisi domestik memang kita akan menghadapi tahun pemilu ya. Ini juga mungkin jadi sedikit resiko karena pemain atau pelaku ekonomi ya, korporasi dan investor mungkin akan bersikap hati-hati untuk melakukan ekspansi. Namun kalau kita lihat berbagai kebijakan yang sudah diambil ya, berbagai insentif ya, berbagai kebijakan penarikan dana devisa hasil ekspor, harapannya bisa menambah likuiditas di perbankan domestik. Tentunya kalau ekonomi terus recover ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa data ekonomi itu masih positif ya, terutama dari sisi konsumsi.